Waalaikumsalam. Waalaikumsalam udah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik kita. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masih semangat ya? Masih udah. Oke, ini pertemuan terakhir ya. Iya, Ya, gimana gimana? Masih latihan nggak kemarin? Tuh, ya, latihan nggak latihan itu urusan kalian ya. Jadi eh, apa yang pasti nanti apa ya? Latihan itu manfaatnya ke kalian sendiri nanti ya. Sebenarnya kalau mau belajar IELTS itu ya, eh, kalau bisa itu ya kayak gini ya. Kalian sudah merencanakan mau tes IELTS gitu ya. Sama kayak TOEFL. TOEFL itu kan dan juga apa kayak ini ya, yang namanya ilmu itu, ini mohon maaf ya Pak Frans ya, yang Muslim ya. Anda kalau belajar ilmu haji itu bagusnya kapan? Halo? Ya, ilmu haji itu bagusnya dipelajari sebelum berangkat haji gitu ya. Jadi pas sebelum berangkat haji. Nah, sama kayak gini tes IELTS ataupun TOEFL ya. Belajarnya itu kalau bisa ya apa sebulan 2 bulan ataupun 3 bulan Tidak sebelum tahu kamu ya. tes IELTS gitu. Kenapa Said? Halo? Tidak, ini anak-anak. Nah, Anak-anak. Anakku. ya jadi gitu ya. Jadi kalau nanti setelah belajar IELTS ini atau kelas IELTS ini kalian tidak tes IELTS ya, ya sayang ya. Jadi apa mesinnya udah turun gitu loh. Ya, jadi nanti seandainya eh, ternyata Anda tidak tes IELTS ya setelah ikut kelas ini, ya minimal ya tetap dipelajari terus ya, latihan terus dan menerus gitu. Biar mesinnya nggak turun ya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Oke, jadi sekarang saya akan mengajarkan ini ya, tastu ya Pak Frans ya. Pak Frans jelas nggak suara saya? Halo? Ya Pak, ya Pak. Ya jelas ya. Ya, jadi yang kemarin Pak Frans tanyakan itu tentang tastu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tastu ya. Siap ya? Halo. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu soal dari pretest kemarin ya. Pretest kemarin itu yang Cambridge 18 ya kalau nggak salah. Oh, sebentar ya. Halo. Bahas speaking dulu apa nanti Speaking dulu tah? jadwal? Jadwal. Kan Boleh, boleh, boleh. jadwal saja. Oke, jadi sebelum materi ya tentang tastu, ini jadwal speaking ya dari Pak Said ya. Halo. Halo, halo. Nah, ya silakan Pak Said. Ya, oke. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya. Minggu depan kan tes ya, post tes sekalian full gitu. Hmm. Nah, rencananya yang udah jam 1 ya Iya jam 1 mulainya. Pak. Nah, speakingnya itu mungkin sekitar 10 maksimal 15 menit lah. Hmm. Nah, ini sesinya dimulai langsung jam 11 gitu ya. Jam Jam 11. 11 ya jam 11 Cukup sampai tak waktunya? maksimal jam 1. Cukup. Nanti langsung saya percepat ya.
nggak usah intro maksudnya langsung. Jadi yang masuk nanti langsung siap oke, tenang question satu dan seterusnya. Nah, ini saya bebaskan langsung ngelis jamnya bagaimana gitu. Jadi misal Pak Frans milih jam 11 sampai 11.10 gitu ya. Yang lain terserah. Jadi kalau sudah di keep, yang lain nggak boleh ngisi waktu itu. Bagaimana? Ya, Seperti Pak. ya, Speaker tanggal 12 ya, gitu Pak? aja. Jam 11 Tanggal 12 ya, mulainya. Pak? Iya, Tang- bareng nanti. Tanggal 12, hari Minggu depan Ya, ini. siap, Pak. Ada yang keberatan dengan waktunya mungkin? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, boleh nanti ngisi jadi antara jam 11 sampai jam 1 dan diharapkan nanti eh, kalau bisa 15 menit sebelum waktunya itu sudah ready gitu ya. Misal ngisinya setengah 12, nanti setengah 12 kurang itu boleh masuk Zoom dulu sambil nunggu. Nanti kan yang tes, nanti saya panggil satu-satu masuk breakout room. Ya. Takutnya kadang nanti ada yang mungkin tidak masuk gitu ya, mungkin ada kerepotan kan bisa switch gitu ya, biar enak aja. Oke gitu mungkin ya. Nanti langsung ngelis 10 menit waktunya. Dimulai dari jam 11 siang. Jam 11 ya. Ya, jam 11 siang nanti ya. Nah, tapi 15 menit sebelum waktunya itu silakan login Zoom. Nanti tesnya di breakout room. Itu. Oke, cukup ya. Cukup jelas ya. Clear ya. Jelas, Oke, Pak. Pak. Iya. Pak Oke. Frans aman ya jam 11 ya. Ya, Pak. Oke. Nah, Ya, kalau sibuk ya pilih jam 12 enggak apa-apa. Siap. pokoknya Oke. disesuaikan teman-teman ya. Karena waktunya sangat minim, sempit ya. Karena Pak Said ini adalah orang yang sangat sibuk sekali ya. Jadi eh, kita aja yang menyesuaikan ya. Ya sibuk semua ini ya. Ya Oke, ya. inilah menyempatkan semuanya. Oke. Mungkin Oke, Pak cukup Pak dari saya Said ya. bisa bisa dibuatkan dulu pengantarnya ya. Ya, Jadwal. nanti saya di grup. Saya tulis di grup ya. Mm, Oke. ya, Saya cukupkan ya. ya, cukup Pak. Ya, Terima kasih terima Pak Said kasih ya. semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih Pak Said. Ya, kita lanjut ya untuk tas 2. Jadi kemarin itu eh, kita belum membahas tips-tips mengerjakan tas 2 ya. Eh, Meskipun saya sedikit sudah menyampaikan ya. Jadi sama dengan tas 1, sebelum Anda menulis secara lengkap ya, eh, maksudnya seluruh apa ya langsung mengerjakan gitu ya, tas 1 ataupun tas 2-nya, itu sediakan waktu setidaknya 5 menit ya, 5 atau ya tergantung nanti waktunya, kayaknya idealnya 5 menit lah. 5 menit itu untuk membuat apa? Halo, masih ingat? Outline. Outline ya, membuat outline, kerangka tulisan dulu ya, kerangkanya dulu. Jadi nanti kamu perkirakan gitu ya, kira-kira mau nulis berapa paragraf gitu. Dan outline ataupun kerangka tulisan itu paling penting diterapkan atau diterapkan ya kepada tas tuh. Ini paling penting sekali teman-teman ya. Saya baca tulisan-tulisan Anda itu masih kurang tersistematis ya. Gitu Pak Frans ya. Kayak tulisan Pak Frans ini cukup banyak sebenarnya. Kalau untuk batas minimal jumlah kata itu insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi ketika Anda mengerjakan tugas writing, yang pertama batas minimal jumlah kata itu harus dipenuhi dulu ya. Itu yang paling utama teman-teman. Paham ya? Jadi kalau 150 untuk tas berapa? Tas 1. Kalau 250 itu tas 2 ya. Jadi
Itu minimal ya, minimal. Kalau maksimal ya nggak ada sih. Paling ya jangan banyak-banyak juga ya. Kalau terlalu banyak nanti Anda tidak sempat mengerjakan yang task 1 ataupun task 2. Dan saya menyarankan Anda mengerjakan dari task 2 ya, biar Anda bisa mengarang bebas gitu ya di task 2. Dan terutama waktunya lebih panjang ya. Dan juga poinnya lebih banyak untuk task 2 ya. Oke. Itu pertama, terus selanjutnya outline ya, balik lagi ke outline. Nah, untuk task 2 ya, outline-nya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak? Ini nanti saya kirim ke Anda ya. Ya. Oke. Soalnya nanti aja dulu. Ini dulu outline. Udah ya, cukup begini. Ya, nggak lebih, nggak kurang, udah ya, cukup begini. Yang pertama apa isinya? Introduction. Jadi pendahuluan, introduction. Ini kalau bisa dibilang ya, paragraf berapa? Paragraf 1 ya. Paragraf 1 itu introduction. Ya, yang disebut paragraf minimal berapa kalimat? Dua. Ya, bisa 2, bisa 3. Nanti untuk introduction. Tuh ya, nanti saya perjelaskan isinya apa saja. Terus paragraf selanjutnya itu apa? Body paragraf ya, atau paragraf ya, body paragraf gitu aja boleh deh ya. Pokoknya paragraf inti gitu ya. Yang pertama. Oke, terus paragraf selanjutnya juga masih paragraf inti ya, atau penjelasan dari argumentasi Anda ya. Ada berapa paragrafnya? 2 ya. Nanti saya jelaskan. 2 ini terdiri dari apa ya? Di sini kayaknya nggak ada. Nanti saya perjelaskan bagusnya seperti apa. Oke, jadi 2 paragraf ini penting ya, dan penataan dan sistematikanya juga penting sekali teman-teman ya. Nah, setelah introduction terus body paragraf, 2 body paragraf, ini juga penting. Conclusion ya. Jadi untuk task 1 itu tidak perlu ada conclusion. Untuk task 2 sebaiknya ada conclusion ya. Jadi ada berapa ini outline-nya, outline utamanya? Introduction. Ada 4 ya. Introduction, body paragraf 1, body paragraf 2, yang terakhir conclusion. Ini diingat-ingat ya. Nah, kalau bisa dilatih. Nanti kalau setelah ini ya, dalam 1 minggu ini Anda mau mengerjakan task 2 ataupun task 1 ya, dikerjakan terus nanti kirim ke saya, nanti saya kasih coret-coretan, saya kirim ke Anda ya. Iya. Oke. Oke. Isinya apa di introduction? Introduction itu isi yang pertama atau kalimat pertama adalah apa? Parafrase dari topik utama ya, topik utama esai. Maksudnya topik utama itu yang mana? Yang ini ya, yang soal ini ya. Kan dia bentuknya kalimat ya. Ada paragraf, paragraf atau ada beberapa kalimat. Ini ada berapa kalimat? 1, 2, 3. Ada 3. Ya, jadi untuk bagian pertama di introduction isinya apa? Parafrase. Oke, itu dulu ya. Ini kalau saya baca tulisan Anda ada sih yang sudah memparafrase ya. Ada juga yang langsung menulis gitu ya, apa jawabannya gitu. Ya, saran saya jangan gitu dulu. Jadi diparafrase. Nanti ada setelah ini ada contohnya ya, bagaimana parafrase dari judul ini atau soalnya ya, dari soalnya. Oke, itu bagian pertama dari introduction. Bagian kedua yang paling penting apa teman-teman? Ini sangat penting sekali. Apa? Menulis opini ya, atau pendapat. apa jawaban kamu apa gitu ya,
Atau kamu apa? Kalau dibilang ini, kalau saya tanya ya, jawabannya ada berapa kalau pertanyaan ini? Bisa nggak dibacain? Siapa? Laudria bisa nggak bacain ini pertanyaannya? To what extent do the advantage of having an aging population outweigh the disadvantage? Disadvantage. Oke. Kalau artinya gimana? Extend menerangkan manfaat dari atau bukan? To what extent itu apa artinya? Dalam hal apa mungkin? Ya, ya. Apa udah? Coba saya juga bahasa apa? Kalau bahasa Indonesianya bagaimana ya? Coba saya lihat dulu ya. To what extent itu apa bahasa Indonesia yang paling pas? Nah ini ada. Bentar ya. Kalau saya kok sejauh mana, tapi kok nggak enak ya. Coba kita lihat. Nah betul ya, sejauh mana ya? Sejauh mana? Apa ini? Advantages. Manfaat. Ya, manfaat gitu ya. Manfaat dari apa? Populasi orang yang sudah apa? tua. Aging itu ya populasi orang berumur gitu ya. Iya. Berumur atau orang tua ya. Melebihi apanya? Disadvantage itu paling enak apa ya? Kerugian apa? Lawannya manfaat itu apa? Saya karena apa? Kerugian ya? Kekurangan. Boleh kekurangan ya. Manfaat dan kekurangan gitu. Ya, sejauh mana kelebih atau manfaat populasi orang tua melebihi kekurangannya gitu ya. Ini agak membingungkan ya pertanyaannya. Kalau kayak gini, tapi memang penataan kalimat orang Inggris itu kayak gini memang ya. Tapi intinya gimana? Intinya apakah memiliki populasi orang tua itu lebih banyak manfaatnya daripada kekurangannya. Nah, gitu itu kalau bahasa Indonesianya lebih enaknya gitu ya. Iya. Jadi intinya lebih banyak manfaat atau lebih banyak kekurangan. Paham ya? Iya. Oke. Yang kalau Laudria kemarin jawabannya apa? Lebih banyak manfaatnya apa kekurangannya? Kekurangannya kayaknya udah. Lebih banyak kekurangan ya? Iya. Oke. Nah, itu harus ditulis di introduction. Gitu ya. Right. Ya, jadi kamu harus bilang contoh ya nanti I believe ya, I believe having an aging population ya have more disadvantages than advantages gitu ya. Saya percaya memiliki populasi orang tua itu lebih mendatangkan apa keuntungan atau manfaat daripada kekurangan atau kerugian gitu ya. Itu harus ditulis di situ ya di introduction. Kalau baik kemarin apa? Langsung ditulis anunya. Manfaatnya itu sih kelebihan. Oh, langsung nulis manfaatnya. Harusnya itu dulu ya disebut ya. Lebih banyak manfaat atau kekurangan ya. Iya. Nah, kalau emang lebih banyak
Itu penting. Itu kalau nggak ada di introduction ya, itu udah mengurangi nilai. Paham ya? Iya, iya. Oke. Oke, jadi itu teman-teman ya. Di introduction ada dua hal. Yang pertama apa? Parafrase dari soal ya, bukan soal. Apa ini namanya? Ini ya, Paling kalimat topik ya, kalimat topiknya. Kalau soal kan yang ini tadi. Terus yang kedua itu adalah jawaban atau pendapat kamu gitu ya. Yaitu respon dari pertanyaan. pertanyaan. Oke. Jadi kalau kamu bilang banyak manfaatnya, kamu tulis. Saya percaya memiliki populasi orang tua itu lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Itu harus ditulis ya. Atau sebaliknya kalau kamu berpendapat lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya, ya itu ditulis di situ ya. Nah, kalau eh, kamu jawabannya lebih banyak manfaatnya, maka jumlah manfaatnya itu kalau bisa lebih banyak daripada Kekurangan. kekurangannya. Paham ya? Nah, kalau kamu bilang lebih banyak manfaatnya, nanti kamu tulis di mana? Di body paragraf Dua. kedua ya. Jadi pendapat kamu itu ditaruh di mana? Di paragraf body paragraf kedua di sini ya. Jangan ditaruh di pertama dulu. Kayak baik itu kan nulis kayaknya kalau yang udah baca kamu lebih berpendapat bahwa memiliki orang-orang tua itu lebih banyak manfaatnya. Intinya gitu sebenarnya kan? Iya. Ya, tapi kamu langsung menulis di paragraf pertama itu langsung manfaatnya saja. Gitu ya. Jadi Iya. seharusnya ya dan sebaiknya kalau menulis artikel ataupun tulisan argumentasi jangan langsung pendapat kamu dulu. Ya, ini coba udah tulis di sini ya. Ini istilahnya gini. Apa ya? Kontranya dulu ya. Apa? Iya. Kontranya dulu ya. Jadi kamu semuanya kamu bilang kamu itu Manfaat. apa tadi? Manfaat. Manfaatnya lebih banyak gitu ya. Jadi jangan Advantage-nya dulu. pro-nya dulu tapi kontranya dulu ya. Gitu. Jadi harus seimbang ya pendapat kedua belah pihak ya. Ini argumentasi ataupun ini ya tulisan argumentasi itu harus berimbang ya. Berimbang itu maksudnya kamu harus menyajikan pendapat lawan lawan apa ya? Lawan argumen kamu gitu ya. Jadi pasti ada orang yang beranggapan yang tidak sama dengan kamu ya gitu ya. Iya. Jadi kalau kamu mengatakan lebih banyak manfaatnya, pasti ada orang yang mengatakan lebih banyak Kekurangannya. Nah, gitu ya. Oke. Sorry, pro ini ya. Nah, kayak gini. Jadi penataannya begini kalau bisa teman-teman. Jangan langsung pendapat kamu dulu ya, nggak bagus itu. Kenapa kok penataannya seperti ini? Ya, yang kontra dulu baru pro-nya itu terutama nanti begini ya, kamu bilang ya. Ada orang ya, kamu kan mengatakan lebih banyak manfaat ya. Tapi ada orang yang mengatakan lebih banyak kerugiannya. Nah, ini dulu kamu sebutkan. Itu sama kayak gimana ya? Kayak orang menyerang kita gitu ya. Orang yang kalau berkelahi itu kan jangan kita menyerang dulu ya. Ya enggak? Coba ini siapa yang pernah berkelahi ini? Pak Frans ini kayaknya sering ini. Ya. Maksudnya kalau berkelahi itu yang jelek itu adalah yang menyerang lebih dulu. Itu jelek ya. Kenapa? Artinya orang yang menyerang itu apa ya? Yang bersalah gitu ya. Karena orang yang menyerang lebih dulu itu bisa disebut apa ya? Kriminal gitu ya. Oh, saya diserang dia. Nah, gitu kan? Gitu kira-kira. Yang bagus itu dia nyerang kita dulu ya. Nah, ketika kita nyerang dia balik, itu artinya bukan kita menyerang dia, tapi apa? Melawan. Kita membela Membela diri. Nah, kayak gitu loh ya maksudnya ya. Sama kayak peperangan gitu ya. Kalau perang, terutama kayak Israel itu kan pinter dia. Memang dia pinter ya. Orang-orang Israel kebanyakan. Mereka bilangnya apa? Mereka bukan menyerang Palestina, tapi apa? Membela Membela diri. diri gitu ya. Dan memang yang betul itu begitu ya. Bukan kita menyerang ya, tapi kita membela diri. Nah, caranya sama di dalam tulisan ini juga gitu.
kita biarkan mereka menyerang kita dulu ya, kontranya dulu. Baru setelah itu kita membela di diri ya, di body paragraf kedua. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, nanti karena kita mengatakan manfaatnya lebih banyak ya, mungkin ya nggak usah banyak-banyak. Dua kerugian saja itu udah cukup ya. Berapa? Dua kerugian. Jadi kita sebut di sini ada orang mengatakan orang-orang tua itu some people say ya memiliki orang tua itu banyak kerugiannya. Nah, kita sebut kerugian pertama. Ya, kira-kira apa kerugian orang kalau memiliki orang tua itu? Gampang sakit. Ya, Tanggungan sakit-sakitan, tanggungan biaya. tanggungan biaya. Oke. Boleh, tapi itu masih kurang ya, kurang berbobot. Coba, kira-kira kerugiannya harus ke orang lain. Coba, apa kerugian pertama? Anu, Menjadi beban iya, keluarga, gitu dulu ya. Ya, menjadi beban keluarga. Kenapa? Karena orang-orang tua itu kan ya namanya juga udah tua ya, pasti tidak bisa kerja, ya kan? Tidak bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Nah, ketika tidak bisa hidup sendiri, artinya keluarganya atau anak-anaknya harus mencukupi kebutuhan. kebutuhannya. Artinya apa? Itu merugikan. Nah, itu kerugian pertama. Paham ya? Terus yang kedua apa? Yang satu menjadi beban keluarga, yang kedua tidak bisa berkontribusi kepada masyarakat. Boleh begitu ya, tidak bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak mungkin contohnya ya dalam konteks kita aja nggak usah jauh-jauh. Ketika ada kerja bakti, ya nggak? Kalian di sana masih ada kerja bakti nggak? Ada. Nah, ketika kerja bakti, orang-orang tua bisa nggak ikut kerja bakti? Tidak bisa, gitu ya. Jadi kontribusinya kepada masyarakat itu sangat minim sekali. Nah, dua aja udah cukup ya. Itu kata siapa? Bukan kata kita, kata Orang. orang. Ya, paham ya? Itu harus disajikan di situ ya. Some people say ya, number one, it is they are burdens to their family, gitu ya. Terus nanti tinggal dikasih penjelasan ya, menjadi beban itu seperti apa? Oh, ya kayak tadi yang udah bilang ya, kalimat selanjutnya, karena mereka tidak bekerja, tidak punya pemasukan lagi, artinya untuk hidup mereka harus mengandalkan ya bantuan dari anak atau keluarga mereka, gitu ya. Nah, jadi nanti kerugian pertama itu kira-kira ada 1, 2, 3 kalimat ya untuk menjelaskan. Terus kerugian kedua kayak tadi tidak memiliki kontribusi yang banyak kepada masyarakat kayak tadi ya. Itu nanti dikasih penjelasan ya. Namanya supporting details. Apa? Supporting details ya. Oke. Dan ini juga penting teman-teman. Nih ya, sekarang saya ajarkan bukan saya ajarkan ya. Jadi cara menulis kalimat yang pertama sekali, kalimat pertama itu harus berisi apa? Ini main idea. ide utama. Paham ya? Harus ada ide utama atau ini istilahnya ya, topic sentence, kalimat topik yang berisikan ide utama. Kayak tadi udah bilang ya. Jadi some people say having older people contributes a little to the society, ya kayak gitu ya, atau has more disadvantages gitu ya. Menurut orang-orang memiliki orang tua itu hanya mendatangkan kerugian daripada manfaat. Nah, itu sudah menjadi apa? Topik sentence. Terus nanti dijelaskan yang pertama apa kerugiannya ya. Setelah disebutkan kerugian pertama dikasih penjelasan. Nanti udah tunjukkan ya dari contoh task 2 yang
tulisannya bandnya berapa ya? Band 9 kalau nggak salah. Oke, terus setelah topik sentence nanti tulis di sini ya, explain ya. Explain itu ya jelaskan ya. Jadi kalimat itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Atau istilah lainnya itu supporting details ini ya. Supporting details. Oke. Terus ini develop it with specific hypothetical examples. Ya intinya dikasih detail ya, contoh-contoh gitu. Contoh itu penting ya teman-teman ya. Kalau Anda berargumentasi, bilang kayak tadi ya, kita bilang yang namanya orang tua itu hanya menjadi beban keluarga, itu dijelaskan. Contohnya seperti apa gitu ya. Jangan lupa ya, Anda harus memikirkan contoh-contoh. Contoh itu nggak usah banyak-banyak ya, 1 atau maksimal 2 ya. Oke, terus ini juga sama ya, body paragraf yang pro. Mungkin ya, terus kita bilang begini, however gitu ya, gimana kita bilangnya? However gitu ya. Jadi ketika some people say bla 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 gitu ya, orang-orang bilang begini, lebih banyak kerugiannya. However, I believe gitu ya, that memiliki orang-orang tua itu lebih banyak manfaat daripada kerugiannya. Yang pertama, apa? Manfaat orang tua itu apa? Halo? Experience. Yang paling penting sekali adalah pengalaman ya. Jadi yang namanya orang tua itu tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada orang muda gitu ya. Artinya apa? Nanti ditambah ya supporting details ya. Ketika orang tua ini memiliki pengalaman ya, minimal mereka bisa bercerita ya. They could share their experiences to young people gitu ya. Jadi pengalaman yang mereka miliki itu bisa dibagikan kepada orang-orang muda gitu, agar mereka bisa kalau pengalamannya pengalaman baik, maka mereka bisa melakukan hal yang baik pula gitu. Tapi kalau pengalamannya pengalaman buruk ya, saya ketika di Amerika itu saya mengalami Islamofobia gitu-gitu ya. Nah, maka nanti orang-orang muda ketika kita ceritakan pengalaman buruk itu, mereka bisa menghindari gitu ya hal-hal negatif yang pernah dialami oleh orang-orang tua. Kalau yang baik ya, mereka bisa menerapkan hal-hal baik itu di kehidupan mereka yang sekarang gitu ya. Kehidupan siapa? Kehidupan orang-orang muda. Itu pertama. Terus yang kedua, apalagi manfaatnya? Ya ini ya, ini penting sekali. Specific detail dan example ya. Contoh-contoh. Apa kira-kira apa manfaat orang orang tua itu? Kalau di film-film barat itu ada ya, orang-orang yang sudah berumur 50 tahun itu dihukum mati. Ada film kayak gitu ya. Karena sudah tidak bermanfaat lagi kepada masyarakat. Apa kira-kira manfaatnya? Selain pengalamannya? Oke, nanti kita lihat ya dari contoh tas tuh yang nanti udah tunjukkan. Oke, terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini kalau tidak kalau bisa ada berapa kalimat? Dua ya. Summarize your main ideas ya. Jadi kesimpulan ini atau ringkasan dari ide utama kalian itu diambil dari mana? Dari sini ya. Body paragraf 2 ya, yang berisi apa? Berisi pendapat-pendapat kalian. Atau bisa juga bilangnya begini. Despite of many people believe in the disadvantages of old people gitu ya. Meskipun terdapat banyak orang yang menganggap orang-orang tua itu lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Nah, gitu ya, baru Anda masukkan. Tapi gitu ya, however, I believe old people have more advantages. Nah, kayak gitu ya. Itu diulang lagi. Nah, terus some of the advantages of these people are yang tadi ya, apa? Number one,
apa their experiences ya that could be shared to young people gitu ya, or young generation dan seterusnya. Terus yang terakhir ya apa final thought ini apa boleh ditambahin mungkin gini ya. Overall ya, overall we must respect all people ya, no matter what gitu ya. Mungkin bisa gitu ya. Kita tetap harus menghormati orang-orang tua gitu ya, apapun yang terjadi. Boleh kalau mau seperti itu. Paham ya sampai sini? Halo? Paham. Paham ya. Jadi ini outline ini sangat penting sekali. Ada pertanyaan sebelum kita lihat ini? Oh ini band 8 ternyata. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, ini contoh tastu yang nilainya berapa teman-teman? 8. 8 ya. Nah, ini saya warnai ya kalimat ataupun frase ya yang penting untuk kita jadikan apa? Pelajaran ya. Yang warna merah ya, yang warna merah ada apa saja? But this gitu ya. Terus apa lagi? The first issue. Pokoknya yang warna-warna merah ini itu adalah ini teman-teman. Apa? Connecting word. Ya, kata-kata ya atau frase-frase yang menyambungkan apa? Menyambungkan argumentasi kita. Paham ya? Ya, jadi kesinambungan kalimat, kesinambungan ide itu penting ya dalam tulisan ya. Jangan tiba-tiba oh I have kamu bilang ya, kamu sedang menjelaskan ini. Eh, banyak banyak orang yang percaya bahwa orang-orang tua ini lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Terus tiba-tiba kamu bilang, saya punya seorang kakek. Nah, kira-kira nyambung nggak itu? Tidak. Nah, Udah. kurang ya, kurang pas ya. Kok tiba-tiba kamu kan sedang menyebutkan banyak orang yang menganggap orang-orang tua itu, kecuali bisa ya, gimana ya, harus nyambung gitu ya kalimat itu. Jangan tiba-tiba kamu memunculkan kakek kamu, jangan gitu ya. Harusnya urutannya setelah kamu bilang lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya, harusnya kamu nyebutkan apa setelah itu? Kerugiannya ya, kerugian pertamanya apa gitu langsung. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau budaya barat itu baik dalam ucapan maupun tulisan itu harus apa? To the To the point, point. langsung ya. Nggak usah panjang kali lebar. Oke, ini bagus ya untuk yang warna-warna merah. Terus selanjutnya yang warna biru ini apanya? Yaitu kata-kata atau frase-frase yang ini apa namanya? Jarang digunakan. Apa? Jarang Jarang digunakan. digunakan. Maksudnya apa ya? Eh, kalau dalam hal tulisan teman-teman, itu kalau Anda bisa menggunakan kata-kata yang sophisticated istilahnya ya, yang apa Apa namanya itu jarang saya? diucapkan tapi bagus ya. Kayak kemarin itu ada kata-kata apa yang udah suka banget itu di Taswan? Masih ingat nggak? Enhancement. Advancement boleh. Nggak ada satu lagi tentang pembangunan itu apa namanya? Infrastructure. Infrastructure itu seneng banget itu ya. Kalian kalau bisa Caranya munculkan untuk kata-kata menemukan yang begitu-begitu jarang-jarang gimana? digunakan itu bagus nanti. Udah. Ya, Untuk menemukan kata-kata yang jarang digunakan itu gimana berarti? harus sering membaca. Gitu lah Dria. Oke? Ya udah. Gini deh, kalau mau tips ya Lodria ya. Contoh ini, kamu kalau membaca ini ya, nanti bolehlah waktu ngerjakan taswan ataupun tastu, kamu lihat ini topiknya topik Mm-mm. apa gitu ya. Mm-mm.
Ini topiknya kira-kira topik apa tadi? Tentang Manfaat dan kekurangan orang tua orang gitu ya. tua. Orang-orang Iya. tua. Nah, kamu boleh Google gitu ya, berita-berita tentang orang Orang tua. tua. Nah, nanti kamu baca tulisan orang-orang itu ya tentang old people gitu. Nah, ketika orang membahas tentang orang tua, itu ada kata-kata apa saja ya, ada istilah-istilah apa saja yang digunakan. Nah, gitu, Ladri. Kayak kemarin itu kan tentang apa? Renovasi, tentang pengembangan bangunan gitu kan? Iya. Nah, maka kamu lihat di situ muncul kata-kata apa saja ya kan? Nah, Iya. kalau udah juga baru kepikiran ya, oh iya ini kan tentang infrastruktur ya. Nah, gitu loh. Nah, itu memang perlu dilatih ya, Lodria ya. Membaca terus nanti kalau dapat kata-kata yang bagus itu terapkan ke dalam tulisan. Oke? Ya, jadi kata-kata yang bagus-bagus itu kalau bisa kamu catat terus kamu terapkan ke dalam tulisan. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke sini tulisannya, yaitu paragraf keberapa? Pertama. Paragraf Oke, pertama. ini bagus banget teman-teman. Coba saya minta tolong ya dibaca. Nuruddin bisa nggak baca kalimat pertamanya? Baik, udah. The population, maaf udah ketutup yang itu Eh, keterangan. oh iya, sorry. Mana ya? Nah, bisa? Ya. The population in most part of the world is aging. People are living long. People are living longer. Hmm. People are living longer, and there are fewer younger people in many places as birth rates fall. Oke, bagus. Ya, mohon maaf Ini ini sampai titik di situ aja. Ini kalimat apa, Mas? introduction udah. Introduction yang bagian apa? Masih ingat? Introduction ada berapa? 2. Ada 2. Ada 2. Nah, yang ini bagian apa? Berarti Yang itu Paragraf. ide Coba ini di foto ya, di screenshot ya, disimpan ya. Nanti untuk sudah. menjawab pertanyaan udah nanti. Sudah di foto? Sudah saya set ya. Boleh. Coba di foto, di share di grup ya. Oke, balik lagi. Untuk yang ini kalimat apa, Mas? Memang introduction, tapi yang bagian apa? Mana ini, Mas Nuruddin? Atau yang lain gimana? Yang lain ini kalimat apa? Bagian ini udah Apa, ayo. menurut saya itu main topik udah. Istilahnya gini, parafrase dari main topik, ya. Apa? Parafrase dari main topik. Main topiknya gimana tadi? Masih ingat? Coba ini udah copy ke sini aja ya. Oke. Alah, lemot ini. Kebanyakan yang udah buka nih. Ya, sini ya. Coba ya, kita lihat, teman-teman. Ini bagus ini. Jadi, kalimat ini, ada berapa kalimat di sini? Ini sebenarnya satu kalimat ya, tapi dipisah dengan titik koma. Jadi, titik koma itu untuk apa ya? Itu ya semacam penjelasan ya. Penjelasan dari kalimat sebelumnya. Titik koma itu sama dengan titik 2 biasanya. Kalau udah lebih suka pakai titik 2 biasanya. Untuk menjelaskan kalimat sebelumnya itu udah bilang
Ini kan contoh ya, the population in most parts of the world is aging, gitu ya. Eh, jadi kenapa kok ini tidak titik? Sebenarnya lebih enak titik ya, ya enggak? Kamu lebih suka titik koma seperti ini apa titik? Titik. Kayaknya lebih enak titik lah. Kalau kita titik koma itu membingungkan ya. Tapi mungkin ya, maksud dia karena ini menjelaskan atau parafrase dari apa ini namanya topik esai ya, atau main topik dari soal ya, maka dijadiin satu begini. Coba dilihat. In many countries itu ditaruh di mana sama dia? Atau ditaruh diganti di mana? Nih ya, ini coba biar Part gampang. of the world. Jadi yang ini kuning ya. Hmm. Nah, in many countries diganti dengan in Parts of the most world. parts of the world. Paham ya? Jadi diparafrase teman-teman. Oke, terus people people are now living longer. Ini mungkin ya. Ini di mana ditaruh sama dia? Itu tetap udah people are living Tetap ya. longer. Iya. Ini mungkin bisa kalian jadi pelajaran ya. Apa? Dia cuma menghilangkan apanya? Noun-nya. Now. Now. Tapi ada nggak di sini noun-nya? Oh, nggak ada di sini noun. Bisa. Ya, jadi masih mirip ini ya, nggak diparafrase sama dia. Terus then ever before, ini dipakai nggak sama dia? Nggak dipakai ya? Iya. Nggak dipakai sama dia. Berarti udah gimana? Nah ini dihapus saja. Terus apa lagi? Some people say belum ada ya? Ini belum ada Belum. di situ. Nggak ada. Terus there are fewer younger. Nggak ada di sini ya. Ini kayaknya tambahan dari dia. Apa? Tambahan dari dia ya. Jadi ini nggak ada di soal ya, di apa, di topik soal, tapi dia tambahin gitu ya. Bahwasanya ketika nah ini populasi ada tadi ya. Ini dia pakai ini. Bentar ya. Populasi berarti gini aja. Nih, cuma dia ditaruh di depan sekarang ya. Population, aging population itu nggak diulang lagi aging population, tapi langsung gini. The population, oh ya dipisah begini ya ternyata ya. Agingnya ditaruh di belakang ya. Dijadiin apa? Dijadiin verb ya atau kata kerja. Coba saya pakai ini deh. Ya, agingnya ditaruh di sini sama dia. Bagus nggak ini kira-kira parafrasenya? Bagus ya. Jadi ini awalnya aging population diganti sama dia. The population is aging ya. Jadi jangan langsung old people teman-teman ya. Tapi apa? Aging people. Jadi orang-orang yang menua. Menua itu apa ya? Yang menua gitu ya. Akan segera tua gitu ya maksudnya. Nah, ini asik ya. Oke, terus creates problems for governments ada nggak di sini? Nggak ada ya, dia nggak dipakai di sini. Cuma mungkin yang paling penting adalah apa ya, for governments itu nggak ada di sini. Nah, pakai strike through aja. Oke, ini. Tapi di sini yang namanya problems itu diganti dengan dia menjadi apa? Menjadi apa kira-kira? Ini ya, apa? Negatif ya, negatif. Oke, jadi menciptakan masalah itu diganti menjadi ya kerugian atau apa namanya
kekurangan ya, kekurangan. Oke, jadi dan terutama begini, ini ditaruhnya di sini ya, di kalimat selanjutnya. Nah, ini boleh teman-teman. Kalau di dalam introduction ataupun parafrase itu kalian tambahkan ya fakta-fakta yang memperjelas. Ya, ini kalau di dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab ini terutama kalian tahu pernah nggak diajarin mantik ya? Kayaknya Laudria tahu ya diajarin mantik ya. Enggak, udah. Oh, enggak. Hmm. Serius. Ya, mantik itu kalau dalam bahasa Indonesia ilmu logika. Pak Frans, Hmm. pernah belajar ilmu logika? Pak Frans ada ya? Eh, oh, keluar. Oh, ada ya. Kalau Mbak Ika pernah diajarin ilmu logika? Iya, tapi ya lupa-lupa udah. Lupa-lupa ya. Ilmu logika itu begini. Ya, ini penting ya. Ini kalau dalam berargumentasi, dalam berdebat, ilmu logika itu penting. Contoh begini, saya bilang begini. Dan ini kayaknya kalau Anda sering ikut tes CPNS ya, yang tes TPA gitu loh, pernah nggak? Nah, itu kan ada soal-soal logika itu. Ya, pernah. Pernah ya? Ini mohon maaf ya, ini mungkin kata-katanya atau saya pakai yang ini dulu, yang positif ya. Kalau saya bilang Mbak Ika itu cantik gitu ya, ada satu logika yang tidak tertulis di situ. Coba Mbak Ika, kira-kira apa? Eh, ini kebalikannya udah. Nah, apa itu? Ya, tidak cantik. Bukan, kan Apa? saya bilang cantik. Oh gitu. Kalau tidak cantik berarti kebalikan, berarti bukan kan? Tapi Hmm. Oh, gimana? oh ini Masih maksudnya ini cantik tapi apa ya? Tapi bukan, sombong misalnya kayak gitu. bukan, bukan, Atau bukan. Kalau saya bilang Mbak Ika cantik, artinya Mbak Ika tidak tidak jelek. Nah, itu Oh ada satu gitu ya. logika yang tidak tertulis di situ. Iya, Paham ya? heeh, Nah, heeh. gitu ya. Paham nggak itu? Yang lain paham nggak logika itu? Halo? Atau gini, kalau saya bilang Pak Jokowi itu apa namanya, nggak becus gitu ya, nggak becus menjadi presiden, artinya apa? Punya becus. Gimana? Artinya dia harus turun sebagai Presiden. presiden, Presiden. gitu loh. Paham nggak itu? Itu logika ya. Ya, itu panjang lah kalau ngomong politik ya. Nah, ini kenapa saya bilang logika ya? Karena logika itu bisa memperkaya tulisan Anda, teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan dia menyebutkan fakta. Ini sudah fakta ya. Kalau sudah tertulis di soal itu artinya apa? Fakta. Dia bilang apa? Di banyak negara orang yang hidup lebih lama ya gini, orang hidup lebih lama gitu ya. Di banyak negara orang hidup lebih lama gitu. Artinya apa? Artinya orang yang hidup lebih lama gini ya, coba ini. People are living longer ya. Artinya mereka hidup lebih lama. Di sini udah bagusin logikanya ya. Eh, artinya lebih sedikit lagi ya, there are fewer younger people in many places. Gitu ya. Artinya lebih sedikit lagi orang apa namanya? Orang mudanya gitu ya. Dan itu pertama ya. Terus yang kedua terjadinya penurunan apa? Penurunan Angka kelahiran. angka kelahiran gitu. Jadi kalau orang hidup lebih lama artinya menurut dia ya atau kenyataan yang dia sampaikan terjadinya penurunan angka kelahiran. Oke, panjang lah itu kalau mau dijelasin lagi ya. Jadi itu logika itu bisa menambah atau memperkaya tulisan Anda. Paham ya sampai sini ya? Oke, terus eh, kalimat selanjutnya
This phenomenon has pros and cons, but this essay will contain. Coba ini dulu, ya. Ini kalimat apa? Atau ya kalimat apa ini? Kita jadi satu ya sampai ke titik ini. Ya tinggal disebutin aja. Kalau tadi itu parafrase ya kalimat pertamanya, maka yang kalimat selanjutnya itu adalah opini Opini. ya. Sama kayak tadi udah bilang ya. Despite many people gitu ya. Meskipun banyak orang yang beranggapan gitu. Kalau dia lebih singkat lagi ya. Fenomena ini memiliki pro dan kontra. Kontra. Nah, ini nih bagus ini kalimat ini. Kalian boleh pakai kalimat ini ya di dalam tulisan kalian. This phenomenon has pros and cons gitu. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Oke? Nah, ini harus Anda sampaikan di sini di bagian kalau mau disebut argument sentence gitu ya. Argument sentence. Jadi kalimat yang menunjukkan argumentasi Anda. Atau pendapat Anda ya, pendapat. Kalau argumentasi itu di di paragraf selanjutnya. Oke, tapi gitu ya. Jadi meskipun terjadi perbedaan pendapat gitu ya, terjadi pro dan kontra, tapi esai ini boleh seperti ini ya. This essay will contain that. Jadi esai ini, tulisan ini akan menyampaikan bahwa ya boleh kayak gitu ya. Atau kalau saya lebih suka begini teman-teman. But I believe that, itu lebih simple ya. Halo? Ya. Ya, pakai I believe aja. I itu nggak masalah teman-teman ya. I nggak masalah. Cuma yang paling penting apanya? Isinya. Oke? Isinya. Itu yang paling penting. Oke. On balance, dia menyebutkan balance. Jadi esai ini akan menyampaikan secara berimbang. Nah, itu bagus ya. Jadi harus berimbang. Dia artinya apa? Nanti di tulisan ini harapan kita dia akan menyajikan argumentasi siapa? Pendukung ya, yang pro dengan pernyataan ini, terus juga yang kontra Kontra. dengan pernyataan ini. Balance ya. Tapi yang paling utama dia akan menyebutkan apa? Ini, manfaat memiliki populasi. Wah, ini diganti sama dia ya. Aging diganti apa? Older, bukan aging ya. Bukan old ya, tapi older ya. Older population outweigh the negatives ya. Ini artinya dia berpendapat yang pertama sama kayak si Nurul tadi ya. Nurul berpendapat manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Paham sampai sini? Nah, ini kalau bisa Anda tiru nanti ya. Oke, coba kita lihat di paragraf kedua, isinya tentang apa ini? Halo? Ya. Masih ingat tadi di outline yang udah sebutkan? Gitu. Body paragraf yang Pertama. pertama ya, body paragraf yang pertama. Dan kayaknya dia menyajikan pendapatnya siapa dulu? Pendapat dia dulu apa pendapat orang lain dulu? Orang lain. Orang lain. Itu yang beranggapan memiliki orang tua itu apa? Merugikan ya. Coba kita lihat kalimatnya. The first issue ya bagus ya. Jadi ketika dia menyatakan ada pro dan kontra ya, the first issue that occurs to many people when considering the aging population is, nah ini dia langsung ya, dia langsung menyebutkan kerugian pertamanya. Apa kerugian memiliki orang tua itu? Expense itu apa? Tahu nggak? Biaya ya, biaya atau biaya hidup gitu ya. Oke, itu yang pertama. Ingat ya, jadi ini dia langsung menyebutkan isu yang pertama ya. Terus dikasih apa sama dia?
Penjelasan. Penjelasan ya atau supporting detail ya. Apa katanya? Nah, jadi ini menjelaskan apa teman-teman kalimat ini? Menjelaskan kenapa kerugian memiliki orang tua itu adalah di biayanya ya. Ini dia sebutin. Apa itu? If people live longer, they may have more than 30 years of retirement. Oke. Kalau orang hidup lebih lama, mereka akan memiliki 30 tahun pensiun. Ya, berarti apa? 30 tahun ini maksudnya lebih dari 30 tahun ya. Ini udah kurang paham maksudnya kenapa kok dia menyebutkan 30 tahun pensiun ya. Mungkin dihitung dari berapa? Eh pensiunnya guru itu berapa? 55 ya? 60. 60. 60 ya. Berarti setelah 60 ditambah 30. Mungkin gitu maksudnya 30. ya. Jadi kalau orang orang tua itu hidupnya lebih lama ya, berarti pensiunnya lebih Iya, lama. dana Dan pensiun. terutama ini yang Tidak pertama lebih sama lama. dan otomatis membutuhkan Nih, eh, apa namanya dukungan finansial dari Pemerintah. pemerintah. Ini pemerintahnya baru muncul di finansial. sini ya. Ya, kalau di luar negeri itu kayaknya eh, ada ya tunjangan untuk orang tua ya. Ya, Dana ya. pensiun. Hmm. PPNS. Kalau kalau pensiun itu kan tergantung dia kerja apa kan. Kalau PNS ya pasti Mm-mm. ada pensiunnya. Terus kalau yang apa? Tentara. Kalau permasalahannya kalau dia bukan PNS ya atau kerja-kerja biasa gitu, apa tetap dapat tunjangan ya dari pemerintah? Eh, Setahu udah ada beberapa negara itu dia kerja nggak kerja, tapi dia termasuk orang tua itu dikasih ini ya, dikasih subsidi gitu ya, kalau nggak salah. Nah ini setidaknya dia bagus ini. Pertama bisa jadi dari pemerintah, bisa juga dari siapa? Dari Keluarganya. keluarga. Ini bagus ya. Ini yang pertama teman-teman. Alasan pertama. Jadi dia bilang biaya itu masih diperjelas lagi ya. Eh, biayanya apa? Biaya untuk menafkahi dia itu jadi apa ini namanya? Ya orang pemerintah atau keluarga harus memikirkan dukungan finansial kepada mereka. Oke. Terus yang kedua, ya alasan kedua, kenapa harus mempertimbangkan biaya itu ini. If they experience age-related illness. Tadi si Laudria nyebut sakit ya. Ya, pertama Iya. dia membutuhkan dukungan finansial, ya kan, untuk hidup, untuk makan sehari-hari, ya kan. Nah, ditambah sekarang kalau dia Iya. mengalami apa? Sakitan ya, sakit-sakitan orang tua. Itu kan selalu banyak ya. Orang tua itu pasti sakit-sakitan. Nah, ini bagus sekali. Ini bisa berdampak kepada, wow, ini luar biasa ini. Sistem kesehatan. Gitu ya. Kalau di kita mungkin apa? BPJS. BPJS. BPJS itu kan rata-rata orang apa? Orang Lanjut. tua, ya kan? Terus ini juga takes up resources needed. Menghabis-habiskan apa? Sumber daya gitu ya, sumber daya alam gitu ya. Jadi maksudnya kalau makanan gitu ya, itu apa dihabiskan oleh mereka gitu ya. Padahal mereka ya habis itu mau mati gitu. Ini kata mereka ini yang tidak setuju dengan manfaat dari orang-orang tua. Nah, gitu. Padahal daripada diberikan kepada orang-orang tua, sebaiknya diberikan kepada orang-orang muda gitu ya, atau other people di sini. Terutama yang masih bisa produktif lagi. Itu menurut apa sebagian orang ya. Oke, ini masih menjelaskan alasan yang keberapa? First paragraph. Nah, yang ini tadi expense ini. Expense. Nah, baru setelah itu ya di kalimat selanjutnya dia menambahkan kerugian yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua ya. Kenapa kok orang-orang tua ini banyak merugikan? Merugikannya ini. Nih. What's more,
apalagi eh, selanjutnya yaitu ketika older people are financially independent. Nah, ini menarik ini. Mungkin ya ada orang-orang tua yang ini namanya secara finansial itu sudah mandiri. Orang-orang kaya gitu ya. Orang-orang tua yang kaya itu kayak siapa kalau di Indonesia? Eh, Kalian kalau kenal Ciputra nggak ya? Tidak. Pak Frans kenal nggak Ciputra? Atau siapa orang terkaya di Indonesia? Hmm, Pendiri apa tuh? PT Jarum. PT Jarum boleh. Siapa itu? Lupa namanya. Apa namanya? Ya banyak ya. Orang-orang tua yang kaya kan banyak ya. 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 Meskipun mereka kaya gitu ya orang-orang tua ini, tapi ini masalahnya. Apa ini? It might be hard for younger people if they have to compete ya to get a foot in the door of the housing market or gain employment. Nah, ini teman-teman. Jadi ya mungkin mereka independen ya secara finansial atau terutama orang kaya gitu ya. Tapi akhirnya ini menyulitkan orang-orang muda terutama untuk bisa ini kalau dia berkompetisi untuk memiliki memiliki rumah gitu ya atau untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Kenapa? Karena posisi-posisi orang-orang ya Wah, gimana ya posisi-posisi mereka itu masih dipegang oleh mereka mereka. gitu ya. Sehingga karena alasannya kan kalau orang di pekerjaan itu kan, oh mereka kan lebih berpengalaman. Ngapain saya ngambil orang muda yang belum punya pengalaman? Gitu ya. Itu akhirnya apa? Orang-orang tua ini merugikan orang-orang Generasi muda. muda. Menurut dia ya. Ada berapa berarti kerugiannya? Ada 2. 2. Oke, ini udah dijelaskan. Ini aja udah berapa kalimat, berapa kata teman-teman ya. 2 saja udah banyak itu ya. Oke, dia sudah menyajikan pendapat orang-orang yang menyatakan kerugian dari orang-orang tua. Nah, sekarang kita lihat pendapat dia ya, manfaatnya ya. Manfaat orang tua itu seperti apa? Nah, that being said, ini bisa kalian pakai ya. Ini kan cohesive connecting words ya. Jadi ini boleh pakai gini, that being said, atau yang paling umum ya, dan itu pakai aja, nggak masalah. Apa itu? However, However, ya, setelah kalian bilang orang-orang itu pendapatnya begini begitu begini begitu. Ketika kamu ingin menyampaikan pendapat kamu, bilang hanya saja gitu ya. Tetapi ya atau yang paling pas kalau dalam bahasa Inggris ever. however gitu ya. Nah, atau boleh juga that being said juga boleh. Artinya apa? Ini eh, kontra dengan pernyataan sebelumnya. Older people have a lot to contribute in terms of wisdom. Dia bilang begini, yang namanya orang-orang tua itu memberikan kontribusi yang sangat banyak, ya. Dalam hal apa? Yang pertama, wisdom, kebijaksanaan. Terus yang kedua, experience. Yang terakhir, skills, gitu ya. Nah, ini berarti dia apa ini? 3 ya. Seharusnya ini ada 3 kelebihan dari orang tua, ya. Tapi kayaknya di kalimat selanjutnya dia agak berbeda ini pernyataannya. Coba kita lihat ya. Many people are active and productive for longer than their counterparts. Oke. Kenapa kok tiba-tiba ada word di sini? Oke, jadi banyak orang yang aktif dan produktif lebih lama daripada apa ya? Teman-temannya mungkin ya. Ini agak membingungkan ini. 50 years ago and are an asset to the economy and society well into their old age. Mungkin maksudnya gini. Yang namanya ada sebagian orang itu dan banyak ya, dia bilang banyak orang itu yang aktif dan produktif lebih lama gitu ya. Dari ya meskipun mereka sudah tua, mereka tetap aktif dan produktif sehingga mereka menjadi aset
terhadap apa ekonomi dan masyarakat gitu. Mungkin itu intinya ya. Inti dari kalimat dia. Boleh, itu yang pertama. Tapi kayak udah nggak eh, melihat ya ada kenyambungan antara kalimat pertama sama yang kedua. Ini yang agak membingungkan. Harusnya dia menjelaskan wisdomnya seperti apa, gitu ya. Terus experience-nya seperti apa, skill-nya seperti apa. Karena eh, apa anggapan udah yang kalimat pertama ini apa? Topik sentence. Kalimat topik ya. Jadi setelah itu harusnya dijabarkan di kalimat-kalimat selanjutnya. Oke, nggak apa, kita lanjut aja. They are able to work for longer and after retirement. They are able to work for longer and after retirement they contribute in many ways too. Oh, ini. Jadi mungkin ini adalah kelebihan pertamanya. Mungkin gitu ya. Ini kelebihan pertamanya ya. Memiliki wisdom, experience, and skill. Terus yang kedua, mereka masih aktif dan produktif. Mungkin gitu ya maksud dia ya. Meskipun udah kurang suka penataan seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti sudah dua ya kelebihan dari orang tua yang disampaikan oleh orang ini. Selanjutnya apa? They are able ini. Ini yang ketiga kayaknya ya. Bahwa setelah ya mereka bisa bekerja meskipun sudah tua dan setelah pensiun ya mereka masih bisa berkontribusi dalam banyak hal. Nah, ini disebutin sama dia. Contohnya apa saja? Yaitu terutama kalau dia ini orang kaya ya, berarti bisa bersedekah gitu ya atau berdonasi. Terus apa lagi? Menghabiskan uang gitu ya. Mungkin maksudnya uangnya itu bisa berputar gitu ya, ekonomi bisa berjalan ya karena uang-uang dia itu masih bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, mungkin gitu maksudnya. Terus yang terakhir, ketika uangnya banyak, mereka orang-orang tua kaya ini bisa mensupport keluarga mereka. Gitu ya. Ini banyak sekali nih poin-poin kelebihan dari paragraf ini ya. Terus apalagi grandparents often care for their young grandchildren. Oke. Nah, ini menarik ini. Ini sangat personal sekali. Yang namanya kakek nenek biasanya yang sudah punya anak siapa aja? Mbak Nurul ya. Iya. Mbak Nurul kalau kakek neneknya anaknya Mbak Nurul itu care nggak kepada cucunya? Iya, sangat care. Biasanya Nah, mereka sangat. kirim jajan atau uang gitu. Kadang ngirim Ya, jajan, kadang ya yang sebenarnya karena kita jauh makanya kadang. ya nggak maksudnya gini, ada juga orang tua atau kakek nenek ini dijadikan penitipan anak ya. Mbak Oh, Nurul gitu nggak? enggak, karena jauh. Karena jauh. Ya, di Lombok soalnya. Oke, Tapi oke. biasanya ya begitu sih, dititip Eh, orang yang saya eh, tahu. eh, Kan kadang Dia, ya, ada juga orang kayak gitu ya. Jadi ya, daripada nyewa pembantu, mereka babysitter, nitipin anaknya ke orang 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 tuanya atau tua. kakek neneknya gitu ya. Nih, making it easier for both parents to work gitu ya. Nah, ini di antara kelebihan-kelebihan disampaikan oleh orang ini. Berarti ada berapa ini? Kelebihannya satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat kelebihan. Nah, sementara yang kekurangannya ada berapa? Ada Dua. dua. Itu ya. Ya kalau bisa kekurangannya dua, yang kelebihannya Lebih kalau bisa tiga atau empat ya. apa? Oke, terakhir. Nah, ini apa kalimat yang terakhir ini? Conclusion. Conclusion ya. Nah, ini yang namanya conclusion kalau bisa tetap ya berimbang. Ya, kayak tadi udah pakai menggunakan kata-kata despite of boleh atau orang ini pakai while ya. Nah, dia bilang begini, while it is true that an aging population poses challenges. Nah, ini bagus nih kata-katanya. Apa? Challenges ya. Kalau kamu mau nyebutin kekurangan, mungkin jangan sebut negatif ya, tapi tadi negatif sudah dipakai lagi kan? Atau disadvantages. Nah, disadvantages itu bisa diganti dengan kata-kata apa? Challenges ya, tantangan gitu. Jadi yang namanya aging population itu mendatangkan tantangan. Terutama ini karena yang dibahas adalah siapa? Kemarin. Pemerintah, for governments. Nah, gitu. Meskipun memang
menjadi tantangan bagi pemerintah. Nah, ini harus diperjelas. Apa ini? It is clear gitu ya. Nah, ini memperjelas apa? Argumentasi kita atau pendapat kita. Boleh juga, boleh it is clear atau apa lagi? Atau ini aja boleh. Kamu pakai terus itu ya. It is clear gitu ya. Terutama untuk memperkuat pendapat kamu ya. That these are gitu ya. Outweighed by. Nah, ini boleh. Jadi bahwa semua ini kalah gitu ya maksudnya ya. Kalah dengan apa? Manfaat yang signifikan. Apa itu? Bahwa elderly people ya atau old people bring to society. Gimana teman-teman? Bagus ya ini ya. Ini 8 lah. Kalau tadi ya seandainya dia ada topik sentence gitu ya. Mungkin bisa 9 ya. Atau 8,5. Kalau tertata dengan bagus. Oke, bagaimana? Halo? Yuk. Wah, ini banyak yang keluar ini. Oke, jadi itu kira-kira ya, teman-teman untuk task 2. Ada yang mau ditanyakan? Nurul? Nuruddin? Pak Franz? Kalau writing itu ya sama sih, writing, listening, reading, tiga-tiga itu speaking juga sama ya. Intinya latihan ya, latihan dan latihan. Kalau writing itu terutama harus nulis-nulis terus, nulis-nulis. Dan bagaimana memunculkan kata-kata yang bagus-bagus itu ya, yaitu membaca, lihat contoh gitu ya. Nah itu terus digunakan di dalam tulisan. Itu nanti terus-menerus, mudah-mudahan nanti tulisan kita bagus. Dan kalaupun nanti tes IELTS, mudah-mudahan nilainya juga bagus. Gitu ya Nurul ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau disampaikan? Cukup ya? Saya kira cukup. Untuk untuk writing, latihan writing, saya nggak tahu. Nurul ada nggak ngirim latihan writingnya ke Google Drive, ke Google Form? Belum, udah. Belum ya? Mas Nuruddin ada ngirim latihan writing? Halo? Oke. Pak Franz belum ya kayaknya ya? Sudah, Pak. Yang writing? Ya, Pak. Sudah sepertinya. Oke. Berarti Pak Franz nanti saya cek ya. Kira-kira kalau memang ada nanti biar saya baca tulisannya. Biar apa? Kira-kira sudah bagus apa belum? Kira-kira gitu teman-teman ya. Cukup untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Dan soal-soalnya, soal yang untuk diujikan, nanti saya kirim kira-kira tanggal berapa ya? Nanti tolong udah diingatkan ya. Biar kalian nanti sama kayak pretest kemarin, di print ya, Nurul ya. Iya udah. Print, terus nanti ngerjakannya ditulis saja. Berarti saya kirim kira-kira hari Jumat ya, tanggal 10. Itu nanti silakan dicetak. Oke, sampai jumpa lagi. Dan semangat terus pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak udah. Ya.